simulasikan nanti ketua DPD Sumbar kira-kira siapa ya nanti akan berapa 14 kursi itu nanti siapa? Tetap DPRD. Karena saya lihat ini saya mau sampaikan tadi Bang Rayat ya. Saya bertanya, itu kan saya pergi kedai-kedai itu kan. Tanya siapa calon legislatif. Nama beliau yang dikenal gitu ya. Iya, disebut. Kenapa beliau rajin datang ke kami? Itu kan fakta itu. Artinya masyarakat menilai. Ini karena ada Bang Hidayat sini yang kebetulan yang nonton YouTube tinggi gitu karena Bang Hidayat gitu. Kebetulan memang saya tanya top of mind aja. Ya. Bu, ini kita kan banyak juga eksperimen juga di masyarakat itu, tanya-tanya itu kan. Ada Pak ini, ada orang DPR namanya Pak Dayat. Ini kan bukti. Yang dari Gerindra, ya, kan sudah kan fakta itu kita katakan. Walaupun hanya beberapa ditanyakan. Iya, di Padang. Itu nggak ragu ya Ustaz. Itu satu bukti ya bahwa masyarakat itu mau juga menilai. Gitu. Dan kalau pergi ke Payakumbuh 50 kota, siapa tanya di Sumbar pasti juga akan tahu Ustaz Safar gitu. Mudah-mudahan jadi wali kota nanti. Karena tahu. Lubu Alung jangan lupa. Dan Lubu Alung. Nah, sekarang kan kita lihat dulu. Ada yang menarik data, Prof. Jadi datanya begini, data Kompas itu juga kan. Ya. Jadi pemilih PKB, partai PKB, ketika ditanya siapa wakil presidennya, itu kecil yang memilih Caimin. Kecil ya? Ya. Jadi tidak sebanding pemilihan partai dengan memilih capresnya, cawapres. 2022 saya survei di Kota Padang. Partai yang korelasinya kuat itu antara legislatif dan eksekutif dan bahkan lebih dari legislatif di Padang ini hanya PKS. Gerindra partainya menang, tapi ketika calon yang dipilih oleh Gerindra itu tidak ada sejalan, tidak sejalan, jomblang. Bahkan kalau di Padang PKS itu berapa suara legislatifnya itu nomplok di ke eksekutif, maka lebih tambahannya. Jadi kalau PDP juga kayak gitu. Nah ini jadi partai yang basisnya ideologisnya kuat, saya pikir itu apa paralel dia. Makanya seperti yang disampaikan di Jawa Timur tadi itu, PKB yang pemilih PKB itu tidak paralel, tidak koheren dengan pemilihan di eksekutif. Itu catatannya saja. Dan saat ini dengan kondisi Pilpres dan Pileg ini serentak, kira-kira akan terjadikah perubahan peta politik untuk di DPRD Sumbar? Wah, survei kami berdua dulu. Tapi saya yakin akan berubah. Akan berubah? Akan berubah kursi susunan nanti. Kira-kira Demokrat akan Nasdem akan bertambah atau tidak? Saya yakin Nasdem bertambah. Nasdem bertambah. Dan PKB apa lagi? PKB jelas karena memang dukung Jokowi saja tambah begitu ya? Ya bertambah gitu kan, dan teruji lah gitu. Ya kayak di Sumbar 1 Nasdem. Kita ini Prof, di Sumbar 1 itu kita kan melihat kursi terakhir kemarin itu adalah DPR RI itu adalah PAN. Oh iya. Kursinya Pak Asli itu kan. Nah, sekarang ini dinamikanya kan menarik ini. Ini kayak Nasdem juga. Di Nasdem pada posisi di Sumbar 1 itu kan dedengkot semua yang hadir di situ. Bintang semua. Saya khawatir Nasdem ini mengambil kursi PAN atau mungkin Bang Alex mengambil kursi yang lama lagi. Nah, ini karena jangan nanti karena efek Anies kemudian Nasdem bisa jadi 2 kursi. Nah ini Bang, karena kalau kita seperti basis tadi, karena figur mereka punya akar rumput dan ingat juga PDI juga ada Farizal juga sangat didukung juga ya persentase suaranya ketika gubernur dulu gitu. Basisnya juga masih terjaga. Baik, kembali ke yang untuk DPD Sumbar. Tapi kan DPD Sumbar tadi. Oh iya, kira-kira perubahannya berapa ya kalau di simulasi versi simpel saja oleh Prof Al. Ini hostnya pengen cepat pemilu. Iya. Ya turun naiknya enggak. Kalau pertanyaan kalau saat ini terjadi pemilihan umum ya Demokrat Nasdem dapat berapa gitu. Sekarang kita lihat kursi di Gerindra berapa? 13. 14. Ya. Ya, kalau dengan kondisi Nasdem 3. Ya, PKB, kalau kondisi seperti yang kita bayangkan tadi itu ya bisa jadi perubahan. Gerindra akan berbagi nanti dengan kursi kawan-kawan yang lain. Berbagi dengan yang 3 ini. Gitu ya. Tapi kalau drastis turun seperti apa itu saya karena Prabowo juga masih. Ya kita bagi-bagi aja. Bagi-bagi kita bagi. Tapi kalau Pak Ustaz perlu cek kasih satu kan. Tapi ya ketua DPD tetap Gerindra begitu. Kita bagi. Ya, komposisinya akan berubah. Enggak berubah kita tapi ada pengurangan penambahan kursi lah gitu. Dan dalam hal ini kalau disebut Anies efek memang sepakat dengan Ustadz Irsyad tadi memang PKS lah yang paling banyak dapat ekor jasnya.
Dari banyak survei memang PKS. PKS ya? Iya, banyak PKS. Peluang PKS akan menggantikan posisi Gerindra ada kira-kira? Jadi tahun 2024 Walau-walau. Bung Nasrian. Dua. Jadi tahun 2024 Prof. Jadi kalau saya menilai baru kita terasa agak pilpres Begitu. di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya. Kemarin Apa? itu nggak ada lah terasa pilpres. Udah mayoritas. udah jelas Udah tahu, mayoritas. udah tahu. Sekarang kan Anies dan Prabowo. Jadi siapa Bang ini? Dayat Ya. agak berpikir keras. Dulu kemarin itu kan tidak. Baik. Besok ini akan berpikir. Oke. Dan jabatan pun sedang beratnya. Ya, ketua apa pilih. Oke, singkat dari Bung Doni dulu, PKB. Ini keyakinannya berapa kursi nanti di DPD Sumbar ini dengan Anies efek kira-kira? Sebelum ada deklarasi, itu kita memproyeksikan itu satu fraksi. Dapat 5, satu fraksi. maksimal 6. Tapi posisi hari ini tentu saya sepakat. Pilpres ini walaupun bagaimanapun efeknya, tapi tidak didukung oleh Caleg, ya, figur caleg. figur orang kan juga nggak akan maksimal. Tapi kami tetap pada hari ini posisinya Dan itu figur caleg PKB semakin kuat, semakin bagus-bagus ya, sekarang. karena kan kita yakin ada peningkatan. Memang target kita satu fraksi. ada perubahan nggak ketika mantan ketua PKB pindah ke Hanura? Ini ada pengaruh. Yang mana nih? Ketua PKB. Mantan ketua PKB pindah Pak- ke Hanura. Pak Datuk. Pak Datuk FB. Datuk Febi yang tadi Ini baru dapat kabar juga saya. Oh, baru dapat ya? Udah deklarasi, udah pasang jas. Pasang jas oleh Pak Oso. Jadi pada usul prinsipnya kemarin. kemarin itu saya sepakat tadi dengan kedua prof kita ini bahwa kenaikan itu lebih banyak karena figur. Saya yakin itu figur. Tapi kita tidak bisa menampik bahwa di dalam pilpres ini juga memberikan efek. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana kami bertiga ya mengkombinasikan sehingga mendapatkan hasil maksimal. Dan Nah, dan PKB PKB sendiri hari ini kan kita tidak dalam konteks berpikirnya seperti ini. Ini di luar dugaan kan. Jadi Nah. PKB target 80% itu pasti itu. 80%. Kalau 80% kata ketua PKB. Anies kan menang 80% Di Sumbar. di Sumbar. Ya, kalau posisi optimis lah. Bagaimanapun dalam posisi ini kita memang pasti pasang targetnya seperti itu. dan Nggak mungkin masih kita konsisten nggak 80% ya. nggak Masih mungkin kita konsisten. nggak optimis. Dan untuk di fraksi di DPD Sumbar dapat Tetap fraksi. nambah, tetap. Jadi 6 atau 5 ya. 5 Kalau kursi. 6 sampai 5 itu kan target Dapat kita sebelum satu fraksi. Ya. Baik. Nasdem bagaimana nih? Iya, tentu kita Posisi siapa yang akan diambil nih? Ya, kita tentu bicara soal proses ya. Karena sebelum deklarasi berpasangan, sebelumnya deklarasi sendirian Pak Anies, proses itu adalah di internal dulu. Jadi walaupun jangka waktu masih panjang di internal Nasdem itu, penempatan para kandidat-kandidat sebagai calon legislatif itu memang terukur dan terstruktur penilaiannya, sehingga tidak ada gontok-gontokan. Jauh hari sebelum katakanlah pendaftaran ke KPU, kita sudah tahu di posisi mana kita kira-kira, sehingga di lapangan pun sudah diizinkan untuk berbicara secara lisan kira-kira posisi kita di mana. Nah, ini sangat transparan sehingga tidak ada perpecahan secara internal. Nah, kemudian partai di DPW juga memperkuat infrastrukturnya, termasuk ya ketua dengan semangatnya ya sebagai anak muda, Kak Fadli Amran itu menyediakan kantor baru yang Tower Nasdem Sumatera Barat itu yang diresmikan oleh Pak Surya Paloh dan beberapa waktu lalu ya, itu 3 lantai dan saya pikir termasuk termegah ya di Sumatera Barat dari kantor parpol yang ada di Sumatera Barat. Nah, disitulah kita nanti beradu gagasan ya, melahirkan gagasan-gagasan agar kantor partai tidak hanya dengan kantor partai yang megah tadi berapa kursi nanti dapat di DPD Sumbar nih? Baik, saya bicara pusat dulu, enggak? Langsung ke Sumbar saja. Sumbar saja. Nah, begini, dengan proses tadi kita targetkan di Sumbar itu 10 kursi. 10 kursi. Ini suara Demokrat bisa diambil ini. Tidak tahu 10 kursi. mana yang kehilangan saya tidak tahu. 10 kursi. Baik, kalau Ustadz Isat. Baik, pertama mungkin mohon izin Pak Nasrian ya, tadi saya kira semua akan ikut melaksanakan atau pernah atau saya kira juga besok akan terlaksana terkait politik identitas ya. Karena secara definisinya saya kurang merasa ini penerapannya kurang adil, seperti diarahkan ke satu kelompok saja. Kemarin maghrib, azan maghrib di RCTI dan MNC-TV, salah seorang calon presiden sholat berwudu. Ini kan politik identitas ini. Kok baru sekarang ditampilkan sang calon presiden ini sedang berwudu sholat?
Nah, padahal dituduhkan ke orang lain kan begitu kan. Kalau nonton TV berarti sudah dilihat banyak orang. Itu calon presidennya yang mana tuh, Ustaz? Yang baru saja tidak jadi gubernur. Ya, berarti boleh disebutkan kan? Iya, saya ada videonya. Calon presiden siapa itu? Ya, Pak Ganjar sedang berwudu, sedang sholat, sedang azan maghrib. Ya, apakah ini tidak memainkan politik identitas ya kan? Ya, yang sebelumnya tidak berjilbab tiba-tiba berjilbab menjelang pemilu kan, saya kira itu yang politik identitas, bukan identitas hari-harinya seperti itu gitu kan. Itu yang saya tolak, saya nggak setuju seperti itu kan. Tapi kalau hari-harinya dialami saja, saya sejak sebelum anggota dewan sudah peci putih juga. Ya. Saya peci hitam. Ya, belum anggota dewan sudah begini, saya buka justru nggak kenal orang sama saya gitu kan. Tapi jangan bilang ini saya politik identitas itu. Dulu kami berdua di DPRD yang topi putih ini, Ustaz, almarhum Pak Sahiran. Ya, dua harus kita bedakan antara politik identitas dan identitas politik. Ya. Harus beda kan? Harusnya identitas politik. Ya, kalau identitas politik tidak jadi persoalan bahwa saya muslim memilih Pak Irsad tidak jadi persoalan. Betul. Tapi ketika identitas yang dieksploitasi satu-satunya menjadi. Ya, kalau seperti tadi kira-kira Pak Prof Taufik kan eksploitasi itu kan. Kok tiba-tiba azan maghrib nggak ada itu sama ini. Sekarang ada calon presiden sedang berwudu gitu kan, sedang sholat. Kemudian terkait peta Sumatera Barat begini, saya melihatnya sebenarnya masyarakat Sumatera Barat ini kan egaliter. Kalau kita perhatikan ketua DPRD Sumatera Barat ini tidak tetap partai itu terus berganti-ganti. Hari ini Gerindra, kemarin Golkar, Demokrat. Sebelumnya Demokrat, sebelumnya Golkar gitu kan. Bisa jadi besok Gerindra PKS kan bisa jadi kan. Iya. Tapi tidak ada yang menang terlalu ekstrim. Bandingkan dengan misalnya, mohon izin ya. Saudara kita di Damastraya ternyata ketua DPRD PDIP, bupati PDIP kan. Egaliter masyarakat Sumbar saya kira. Tapi kalau mohon izin tempat lain ya, misalnya ada kota yang kalau kota Solo itu 30 dari 45 kan PDIP kan. Sudah selesai rapat paripurna di kantor DPD-nya. Boyolali 35 dari 45. Di Boyolali PKS nomor 3 dapat wakil ketua DPRD. 2 cuma kursinya, tapi dapat wakil. Tapi ya saya kira itu ya dinamika kedaerahan, kearifan lokal masing-masing. Cuma Sumatera Barat saya lihat masyarakatnya egaliter, nggak ada yang ekstrim menangnya, nggak ada juga ekstrim kalahnya. PDIP segituan juga, kursi ada 3. Itu menunjukkan masyarakat Sumatera Barat sangat demokratis menurut saya. Dan Ustadz Safar optimis ketua DPR Rismanya besok PKS begitu? Kami punya target optimis, ya paling tidak mencoba juga sama dengan Gerindra kemarin atau 14 kursi. 14 kursi.